Selamat pagi, salam di dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memulai renungan pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh belajar tentang bagaimana Engkau boleh memilih Daud yang nantinya Engkau akan pilih sebagai raja. Tuhan, kami bersyukur akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik dan yang bersetia. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan memberikan kekuatan serta kemurahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami akan belajar tentang bagaimana Tuhan boleh mengirimkan orang-orang yang boleh setia di dalam menemani Daud. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan dan dinyatakan dengan apa yang terjadi di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan baca bagaimana orang-orang Daud itu dikumpulkan ya, dan bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang yang setia kepada Daud. Di sini kita akan membaca dari satu ayat saja, yaitu dari 1 Tawarik 12 ayat 18 yang berbunyi, "Lalu roh menguasai Amisai, kepala 30 orang itu. Dia berkata, 'Kami milikmu, hai Daud. Kami bersamamu, hai anak Isai. Sejahtera bagimu, sejahtera bagi penolongmu, sebab Allahmu lah yang menolongmu.' Lalu Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukannya." Jadi di sini ada konteks yang terjadi ya, yaitu ketika itu Daud sedang mengalami pelarian ke daerah Ziklag. Dan banyak prajurit Saul yang menarik dari berbagai suku itu membelot untuk bergabung bersamanya. Dan ayat ini mengungkapkan pernyataan kesetiaan dari seseorang di antara mereka yang bernama Amasai, yang diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Dan ini adalah sebuah klimaks yang cukup dramatis dari daftar orang-orang perkasa di dalam 1 Tawarik 12 ayat yang 14 sampai 18. Kalau kita baca, ini adalah terdiri dari orang-orang yang perkasa. Serta nantinya ada pembelot terhadap Benyamin di ayat yang kemudian, dan penerimaan Daud juga atas kesetiaan mereka, yang akhirnya akan mengubah semua kecurigaan ini menjadi sebuah solidaritas di dalam covenant atau perjanjian. Nah, kita bisa melihat ada beberapa tema yang luar biasa di dalam bagian ayat-ayat ini, yaitu di dalam 1 Tawarik 12 ayat 18. Amasai itu kepala 30 orang. Hal pertama yang dia katakan adalah, "Kami milikmu, hai Daud." Jadi ini merupakan sebuah pernyataan bahwa mereka menyatakan kesetiaan mereka terhadap Daud. "Kami milikmu, hai Daud." Apakah makna daripada itu? Ini menyatakan bahwa mereka mengakui posisi Daud sebagai pemimpin dan sebagai raja nantinya. Dan juga menyatakan bahwa Daud itu ditunjuk oleh Allah. "Kami milikmu, hai Daud." Itu bukan cuman, oh saya setia kepada Daud. Tetapi ada bagian yang lebih dalam dari itu. Ada pemahaman yang lebih dalam daripada itu, yaitu memohon keutuhan dan persekutuan dari perjanjian dengan mengatakan, "Kami milikmu, kami setia, kami bersamamu, hai anak Isai." Kata bersama ini juga menyatakan bahwa kami akan berjuang bersama-sama dengan engkau. Ini adalah luar biasa. Ini adalah sebuah tanggapan di mana bagian daripada ini itu menyatakan bahwa kami itu mau setia kepada Daud. Itu yang mereka katakan. Jadi di sini juga ada pernyataan yang luar biasa, yaitu sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Apa maksudnya di sini? Artinya damai sejahtera itu memohon persekutuan perjanjian dengan keutuhan, di mana datang dalam damai, kami akan bersama dengan damai, kami akan berjuang bersama-sama. Itu yang mereka katakan, itu yang Amasai katakan. "Kami milikmu," artinya setia kepada Daud.
Kami bersamamu artinya di dalam suka dan sedih akan bersama-sama dengan Daud. Sejahtera bagimu artinya berharap bagi keselamatan Daud dan bagi penolongmu, yaitu berdoa untuk keselamatan bagi para pengikut Daud yang lain. Dan di sini ada kunci, sebab Allahmu lah yang menolongmu. Artinya sebuah landasan legitimasi Daud di dalam memimpin sebuah kerajaan, yaitu pemilihan Tuhan. Gelar ini nantinya diberikan oleh Daud kepada kepala pasukan Amasai yang nantinya menjadi kepala 30, dan ini mengangkat sumpah kesetiaan dari seluruh perwakilan seluruh pasukan. Baru-baru ini ada sebuah cerita di Vatikan di mana Paus Leo baru saja menghadiri upacara pernyataan kesetiaan pasukan Swiss yang baru. Ini merupakan sebuah monumen sejarah dikarenakan biasanya Paus enggak datang sendiri, tetapi kali ini Paus justru datang menyatakan dan menerima kesetiaan daripada pasukan Swiss, Garda Swiss yang baru yang akan menemani Paus kemanapun. Adapun oath atau janji daripada Garda Swiss itu adalah mereka akan menyerahkan hidup mereka bagi keselamatan daripada Paus itu sendiri. Maka ini mirip seperti yang terjadi di sini. Jadi di sini ada sesuatu yang luar biasa, di mana ada pernyataan bahwa roh itu menguasai Amasai. Artinya roh menguasai ini artinya adalah pernyataan ini bukan sekedar pernyataan manusia, tetapi keluar dari roh Allah yang lagi ada di dalam Amasai. Dan dia berkata merupakan seruan 3 kali sebetulnya, ada pola di sini. Pola yang pertama itu adalah kami milikmu, kami bersamamu. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua adalah sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Dan pola yang ketiga adalah sebab Allahmu lah yang menolongmu. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa karena Roh Tuhan itu secara aktif mengatur dukungan bagi orang-orang yang diurapinya. Anda dan saya jika diurapi oleh Tuhan, jika dipimpin oleh Tuhan, jika ditentukan oleh Tuhan, itu betul-betul disertai olehnya. Maka ada pernyataan bahwa kita adalah milik Allah. Orang-orang yang ikut dengan kita ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, adalah milik Allah. Hal yang kedua juga, damai sejahtera ada di dalam keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita. Dan yang terakhir juga adalah penyertaan Tuhan, karena Tuhan itu beserta dengan engkau. Allah mula yang menjadi penolongmu. Nah, ini adalah kesetiaan yang luar biasa, pernyataan yang luar biasa. Ini yang disebut sebagai the threefold statement. First, I am yours and yours are mine. Second, atau yang kedua, peace be with you and be with yours. Dan yang ketiga, because God is with you. Nah, ini menandakan persatuan yang dipulihkan, yang nantinya sebetulnya kalau kita sadari itu nantinya akan dibawa kepenuhannya ketika Yesus datang ke dunia ini. Mari kita melihat apa yang Yesus katakan ya, atau lakukan di dalam dunia ini. Ingatkah saudara jika saudara membaca misalnya Alkitab Perjanjian Baru, ya, jikalau misalnya saudara membaca atau menyadari kata Immanuel, misalnya di dalam Matius 1 ayat
23, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini ketika Allah menyertai kita, ternyata juga ada 3 bagian itu. I am yours and you are mine. Aku adalah milik Allah dan Allah adalah milikku. Dan yang kedua itu juga ada Allah beserta dengan kita. Dengan arti kata lain, Allah mula yang menolong engkau. Allah mula yang menyertai engkau. Dan yang ketiga yang menarik juga, di situ juga ada damai sejahtera Allah. Kita juga bisa melihat misalnya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Di sini adalah sebuah bagian di mana bisa dikatakan Immanuel ini dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Perempuan muda di sini artinya adalah seorang perawan ya, belum pernah berhubungan gitu. Ini adalah benih dari perempuan, jelas sekali. Anak darah dikatakan ya. Dan dia akan menamai dia, yaitu Kristus, itu Immanuel. Ini adalah nubuat dari perjanjian lama juga tentang kehadiran seorang anak laki-laki yang nantinya akan diberikan Immanuel, yaitu untuk menandakan Allah akan memberikan anaknya untuk lahir dan menyertai umatnya beserta dengan umat. Luar biasa, dan damai sejahtera ada di sana. Kalau kita baca di Yesaya juga, di sana dikatakan juga bahwa sang anak Allah itu disebut juga sebagai Raja Damai. Wah, luar biasa ya. Dari satu ayat yang demikian, itu banyak sekali kekayaan ternyata yang bisa dilihat ya. Dari signifikansi teologis, banyak sekali yang dilihat. Maka apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagi kita sekarang ini menegaskan bahwa Tuhan itu setia. Dia mengajak kita yang adalah umat pilihannya untuk tetap menjadi miliknya dan Allah menjadi milik kita juga. Lalu kemudian dia juga mengajak kita untuk memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan ataupun damai sejahtera di dalam orang-orang yang beserta dengan kita. Dan yang terakhir ini adalah sebuah pengakuan kesetiaan yang berani untuk sebuah tujuan Tuhan, yaitu legitimasi dari pelayanan kita berasal dari pertolongan Tuhan dan bukan dari kekuatan manusia. Jadi ketika Amasai ini dikuasai oleh Roh Kudus, dan kalau kita lihat lagi di dalam kelahiran Kristus, Sang Immanuel maupun Raja Damai itu Roh menyatukan beragam pemahaman tentang Kristus di dalam 3 tema, yaitu adalah kepemilikan, damai sejahtera, dan penyertaan. Penerimaan Daud terhadap para pemimpin ini menggambarkan Kristus yang menugaskan gerejanya sebetulnya, bahwa Allahmu adalah penolongmu. Tuhan adalah penolongku. Maka ada visi penulis di sini. Visi penulis daripada Tawarik ini di dalam kesimpulannya. Untuk Israel, untuk bisa dipulihkan menjadi milik bagian dari Allah. Untuk bisa diberikan damai sejahtera, serta diberikan kuasa roh di dalam pelayanan yang setia kepada orang-orang pilihan Allah. Pengakuan Amasai ini melampaui sebetulnya pengakuan politik, pengakuan kekuatan militer, ataupun kepemimpinan Daud. Tetapi ini merupakan sebuah orkestrasi ilahi di dalam kepemilihan Daud sebagai orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Dan kita memerlukan kesatuan misi seperti ini yang bersifat otentik, di mana Roh Tuhan itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Roh Tuhan itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Penyertaan, damai sejahtera, kepemilikan Allah yang mengikat kita kepada Kristus, Putra Isa yang lebih besar. Kiranya damai sejahteranya membangun rekonsiliasi di dalam umat pilihan Allah. Pertolongannya menyertai kita.
serta kepemilikannya, menyatakan bahwa kita adalah milik Allah dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pemahaman bagian dari hari ini, di mana Amasai boleh mengatakan di dalam roh Tuhan yang menguasainya, kami milikmu. Biarlah kami ingat bahwa kami adalah milikmu. Kami bersamamu. Kami ingat bahwa kami bersama-sama dengan Allah, Putra Isa yang lebih besar, yaitu Kristus Yesus sendiri. Kami sejahtera, dan sejahtera bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dikarenakan Tuhan itu setia. Dikarenakan Immanuel, yaitu Allahmu lah yang besertamu, Allah yang beserta kami, Allah yang beserta kami semua umat pilihan-Mu, sehingga Allah yang menolong kami dan Allah yang meneguhkan kami di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ingat bahwa kita adalah milik Allah. Ingat bahwa damai sejahtera itu berasal dari Allah. Dan ingat bahwa Allah adalah penolong kita. Immanuel, Tuhan beserta saudara dan saya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.